Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Comika, disiarkan langsung dari Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Podcast Comika hari ini mempertemukan ada Awe dari Bekasi, ada Bari dari Bekasi. Podcast ini mau menang. Ada Panji dari Rawamangun. Dekat Bekasi. Ya. Gitu. Ada Gamila dari rumah Panji. Podcast Comika kali ini akan membahas tentang komika yang dimana sering bikin baper penonton. Apaan sih? Kenapa sih lu? Kenapa sih? Gak apa-apa itu. Penonton di belakang lo ada yang lewe-lewein. Lagi take podcast. Udah dulu. Wah, itu Pit. Maaf, Pit. Oke, tema podcast Comika kali ini adalah kita akan membahas apakah komika yang sering bikin baper para penonton atau audiens adalah orang yang baperan juga. Kita akan kumpas secara tuntas hanya di podcast Comika. Jadi kita berangkat dari keresahan komika juga, yang dimana kita sering kadang terbawa suasana atau baper sama bercandaan sesama komika, terutama di sosial media yang sering kita pertontonkan ke teman-teman komunitas atau penonton. Misalkan kemarin ada Coki yang dimana dia nge-tweet sangat sensitif soal corona, terus dimana kita sebagai sesama komika ada yang mengingatkan secara halus, ada yang mengingatkan secara keras dengan langsung ngata-ngatain gitu. Ngomongin Apip lu ya? Yang halus David, ya bener. Ya. Intinya berangkat dari situ. Apakah kita seorang stand up komedian yang sering bawain materi yang bikin orang tersinggung, bikin orang baper, apakah kita juga berhak untuk baper juga? Kita akan bahas itu sama-sama mungkin. Ya sama-sama dong. Kan kita di podcast, Fit. Ya. Masa sendiri-sendiri. Iya, kita mulai dari Bari dulu ya. Bari ini kan punya pengalaman juga dengan komunitas Musang. Karena materinya pada saat itu menyinggung komunitas Musang dan materinya viral, akhirnya terus dibawain jadi materi lagi dan lucu banget itu materinya. Dan menurut lu? Emang lu udah nonton, Fit? Udah dong. Oh iya. Udah dong. Di mana? Dan Kan udah beli di Comika ID. Iya benar. Iya. Karena kan semua lengkap di comika.id. Benar, Semuanya tuh ada banyak show-show dari komik-komik Indonesia. Tinggal beli aja, tinggal masuk aja. Iya. Lihat aja dulu ya nggak sih? Benar. Banyak pilihannya. Iya benar. Itu jawabannya Awe di Instastory-nya dia juga itu. Oke, Bar. Buat lu yang pernah menyinggung dan bikin baper komunitas Musang, apakah lu sebagai komika pernah baper dengan materi komika lain atau bercandaan komika lain? Kalau baper sama materi sih, kalau untuk yang setelah sekarang ini sih udah enggak ya. Tapi dulu pernah awal-awal gabung stand up. Mungkin ya karena belum biasa juga kali ya. Sama siapa lu? Enggak, baper maksudnya aja. Gimana? Hah? Maksudnya gimana? Iya kayak dulu kan awal-awal masuk gabung stand up kan gue aneh kan, maksudnya dandanannya aneh gitu-gitu. Jadi waktu itu suka kepikiran aja, kayak waktu dibecandain, dikata-katain gitu. Pasti Awe tuh. Enggak, banyak. Bukan. Pican itu, Pican. Enggak, bukan Pican, bukan. Kalau Pican sih waktu itu karena nggak terlalu kenal kan ya anak-anak aja, anak-anak Bekasi gitu. Nah, tapi waktu itu pas setelah makin lama sih udah nggak tahu ya, mungkin belum ada yang sepersonal itu lagi kali bercandainnya, jadi nggak yang baper gimana dan mungkin orang itu bikin lo baper gimana sih, nggak ngerti? Iya jadi dia ngeledekin gue tersinggung aja gitu, kayak nggak kok gini sih gitu. Nah gitu. Ini ngeledekin lu nya berkaitan dengan penampilan lu, fashion lu atau penampilan fashion pun fisik. Waktu itu kan gue cungkring naksir kali dia naksir orang laki lah. Emang ada apa kalau laki? Ya iya tapi Gini, David si Bari itu sebenarnya dicenginnya itu bukan karena fisiknya pertama, Pit. Akhirnya dicengin karena fisiknya, tapi sebenarnya karena dia aneh. Masa ditanya gini, "Lu, Bar, hobi lu apa, Bar?" "Gua parkur, gua." Apa? Kan waktu itu kan emang pernah parkur, Tapi kan ya dulu. Masa jawab jujur salah.
Gua nggak tahu kalau Bari tuh sempet parkur, aneh banget nggak ada sisanya. Emang kagak jelas aja makanya. Gua kasih tahu, Isman tuh dulu parkur dan masih kelihatan pecicilannya sebenarnya walaupun badannya gede. Isman apa? Isman HS tuh parkur, dia di Senayan suka latihan parkur. Kenapa ketawa beneran? Kalau Isman gue percaya karena berkaitan dengan hobinya yang lain itu mencari Pokemon. Jadi kan dia bisa cari Pokemon sampai atas pohon, sampai naik gedung. Itu dia bisa nyari Pokemon. Masa iya? Gak bohong. Isman HS tuh dulu parkur. Nggak tahu free running ya. Lu tahu kan free running kan kayak turunan dari parkur. Beda. Tapi Isman tuh dulu gitu. Karena Isman dulu nggak segede sekarang. Enggak. Nggak percaya. King Asmin adalah parkur. Cuman ya memang mungkin karena dulu, sekarang sih mungkin udah lebih ke ngerasa ya udahlah bodo amatan juga, udah nggak yang terlalu dipikirin apa-apa. Jadi secara pribadi gue udah nggak yang begitu gampang tersinggung sama orang. Mungkin ya karena apa yang bikin lo nggak tersinggung sama orang? Nggak tahu, lebih ke yang masa bodoh yang ya udahlah toh sebenarnya gue nggak begitu kok gitu. Ya. Kalau bercandaan yang berkaitan dengan ras, lu sebagai Chinese kan udah nggak pernah, Pit. Udah biasa aja. Dulu zaman SMA iya gue panasan. Gue gokil. Karena merasa di-backingin kan. Dulu kan gitu-gitu kan di SMA kan gue temenannya sama abang-abangan, sama reman-reman sekitar. Jadi ngerasa, wih ini ada yang macam-macam sama gue punya backingan gitu. Kalau sekarang mah udah biasa aja. Gokil. Dulu terus pandangan lu tentang tema kita kalau komika itu boleh baper atau enggak, lu di yang mana lu? Baper atau enggak? Sebenarnya ya baper boleh-boleh aja. Cuman ya ketika dia baper, dia juga nggak boleh pakai kalimat ya lu jangan baper dong kalau dibecandain kayak gitu loh. Jadi nggak boleh apa ya double standar kan kayak gitu, kayak gue dibecandain nggak boleh apa, kalau bilang baper loh kok lu baper sih, tapi giliran becandain orang harus terima-terima aja orangnya, nggak boleh dia tersinggung gitu menurut gue. Kalau sekarang nih kan orang pasti punya sisi batasan bercandaan. Kalau lu ada atau nggak ada? Kalau misalkan, kalau gue masih nggak apa-apa kalau yang lain. Tapi kalau udah bahas misalkan orang tua, sorry to say, gue nggak bisa toleransi misalkan. Lu ada nggak? Atau apapun bebas-bebas aja? Kalau sekarang mungkin lebih ke hal yang nggak pernah gue bahas juga. Soal relationship hubungan gue sama pacar, sama keluarga kan gue jarang banget, nggak pernah bahas malah. Nah yang kayak terutama gitu gue nggak begitu demen. Yang udah meninggal itu Bar ya. Jadi masih ada. Siapa meninggal? Masih ada. Nanti ntar nggak tahu berapa tahun lagi tapi pasti. Maaf. Oke, jadi lu sekarang batasan lu ada di itu ya, relationship. Kurang lebih besar ke relationship sih. Kalau yang bercanda kayak tadi meninggal gitu itu biasa aja gitu. Kalau gue agak ya nggak tahu, malas aja karena gue juga nggak pernah bahas itu dan gue. Thank you Bari. Sekarang kita ke Gamila. Kenapa ke gua? Lah kan ibu di sini. Kan ngobrol. Ini kan kita bikin podcast. Cuman mau nonton. Mau nonton mah nanti di YouTube dong. Anda. Hari Lumayan, Jumat. Atau di comika.id karena di sana itu banyak dari spesial komik-komik. Langsung aja main-main aja dulu ke comika.id. Betul. Bagus. Asiannya Awe pengen jadi penyiar loh, Mas. Udah kan diberisi. Bikin lah. Udah penyiar. Ayo. Gamila. Apa? Ya, bercandaan apa yang menurut Gamila tuh udah kelewatan di batasnya Gamila ya? Nggak ada. Nggak, gue tahu Gamila mah. Apa? Bercandain Panji. Enggak. Iya, benar. Waktu itu saya pernah dengar ceritanya. Iya, Uus mau ditampol. Kang Soleh. Uus mau ditampol, Soleh mau ditampol. Terus siapa lagi ya yang mau ditampol? Ernest mau ditampol, semua mau ditampol sama Gamila. Soleh lebih ekstrim. Soleh udah jalan soalnya itu waktu itu acara special day yang terakhir. Soleh ngeros gue, terus Soleh udah jalan mendekat ke arah kami duduk. Gamila udah siap-siap aja, gue tahan tangannya mau ditampol. Gak mikir emang Gamila. Iya, bener. Cukup. Oke. Itu soalnya mereka nggak bercanda. Bener, ini udah termasuk baper berarti. Iya. Sampai nggak bisa bedain mana bercanda mana kagak. Tapi emang bagus, itu prinsip yang bagus, suami harus dibela. Saya juga
tekankan ke istri saya juga harus persis. apapun yang saya lakukan harus dibela. Itu hal yang gue ingetin ke istri gue bahwa suami adalah Oh, untung istri lo, bukan lu ngomong istri gua lagi. Enggak, gue ngomong ke istri lo. Suami adalah imam, gue gitu. Gue kayak telepon, Mika, suami adalah imam. Tuh, lu nggak tahu lagi kan, Pit? Lu nggak tahu lagi kan, Pit? Oke, sekarang kita ke Panji. Ya. Apakah Panji akan menjawab sebaliknya, jawab bercandaan soal Gamila atau yang lain? Nah, gue tuh selalu, ini bercandaan gue adalah 2 kata lucu itu komika tersinggung. Buat gue tuh aneh, tapi mungkin ini gue aja ya, karena gue tahu pekerjaan gue tuh kerjanya bikin orang tersinggung. Jadi gue nggak ngerti kalau ada komika yang tersinggung nggak bercandaan orang. Tuh nggak ada Panji itu nggak kerja jadi komika yang kerjanya bikin orang tersinggung aja udah bikin tersinggung orang mulu. Dulu di kantor di Hard Rock FM Bandung ada perempuan yang betisnya gede banget emang. Terus tiba-tiba aja gitu ngomong, namanya Ames. Mes, betis lu kenapa gede banget sih? Nangis langsung. Enggak. Gue tuh orangnya emang suka gitu. Kadang-kadang gue ada ngeliat ada perempuan, hidungnya mengkilap. Gue tanya, hidung lu kenapa berminyak mulu sih? Gitu. Terus mereka suka marah sama gue. Tapi Mas Panji, tapi gini, itu adalah salah satu yang menurut gue kayaknya, ya gue tadinya merasa bahwa itu adalah naturnya komik gitu. Kayak kita tuh nggak bisa ngenahan sesuatu yang ada di, kok begini sih gitu. Kayak kadang-kadang langsung ini aja gitu. Kayak, jadi makanya kalau acara-acara serius gitu, terus ngeliat sesuatu yang aneh, anjir nih kenapa begini sih gitu. Iya. Gue nggak tahu ya, tadinya mikir itu komik apa emang gue doang ya gitu sih. Ya mungkin. Nah inilah jadi kenapa. Mungkin pelajarannya kalau lo sering bikin orang tersinggung, lo sebetulnya berbakat jadi komik gitu. Iya, itu salah satu premis yang menarik loh itu. Enggak, tapi gue mau ngelanjutin. Gue tuh sampai tahap gini, Pit. Gue bahkan bisa memahami kalau ada bercandaan yang dianggap apa ya, kayak seksis gini. Ambil contoh gini deh. Ada kejadian seorang komika nih yang tersinggung sama ada cowok bercanda klasik cowok, tau nggak? Bercanda klasik cowok tuh kayak apa ya? Kayak gini deh, tau nggak yang komentator sepak bola tuh yang ada yang menonjol tapi bukan bakat gitu. Bukan tete. Iya. Bukan, kan, ada yang menonjol tapi bukan bakat, tapi yang disorot itu. Tahu, Pit, tadi bercanda. Kan gue ngelurusin, kan nggak semua tahu juga. Iya. Sih, kalau yang Gamila bilang nggak patah dong, ada yang menonjol. Bukan apa? Ada polisi tidur menonjol. Ya, kayak gitu bercanda kan. Lo tau nggak, ada stand up comedian yang juga tersinggung. Dan gue memaklumi kalau stand up comedian tersinggung. Itu nggak lucu ya bercandanya ya. Tapi gue sebagai pelawak yang sering banget digituin sama orang, Panji bercanda dulu nggak lucu. Gue tuh nggak bisa marah dan nggak bisa tersinggung sama bercandaan karena gue tahu itu orang bercanda. Nah, gue tuh sampai level kayak gitu. Tapi gue sadar, mungkin gue aneh. Karena seperti yang teman-teman tahu, gue datang ke spesialnya Ernest ngomongin gue. Gue datang ke spesialnya Gilbas materi tentang gue. Ajis materi tentang gue. Yang zaman-zaman pilkada, Uus materi tentang gue. Dan gue ketawa-ketawa aja. Jadi mungkin gue emang nggak gampang tersinggung. Tapi itu juga membuat gue ngerasa aneh kalau ada pelawak yang tersinggung. Karena kan kita kan tahu bahwa orang itu nggak sengaja karena kita pernah ada di situ. Paham kan maksud gue? Nggak paham. Ya, gimana lagi jelasin. Tapi poinnya adalah karena kita pernah melawak dan menyinggung orang, kita ngerti ketika ada yang melawak, tapi kan dia melawak gitu. Walaupun dia mungkin menyinggung ya, dalam kepala kita, tapi gue ngerti. Nih Dave Chappelle contohnya. Waktu itu di yang main Kramer di Seinfeld. Kalau lo masih ingat Seinfeld tuh ada satu orang tinggi paling aneh lah keriting itu, namanya Kramer. Dia waktu itu stand up. Pokoknya ada salah satu case-nya Seinfeld. Dia waktu itu stand up. Oh iya. Kasar-kasar terus ngatain orang papi-papi gitu ya? Ngatain orang kulit hitam. Nah, terus orang-orang pada tersinggung. Terus Dave Chappelle bahas di atas panggung. Orang-orang pada mikir, wah, ini orang menyinggung, dia rasis. Tapi di kepala gue ketika gue ngeliat dia, anjing, set lu lagi berat nih. Semangat Kramer, lu pasti bisa gitu. Ngerti gak? Itu cara pikir komedian. Komedian tuh ngeliat itu. Dia bukannya rasis, dia bukannya menghina, cuman emang beatnya tuh susah bener gitu. Nah, enggak, ini soalnya tadi nanyain Mas Panji ada yang baper nggak gitu. Ternyata ini lagi menjelaskan.
Iya, aku nggak pernah baper karena menurutku komika yang baper itu aneh. Komika tersinggung itu aneh. Gitu. Sudah terjawab. Dia tuh emang nggak pernah baper, nggak pernah meninggalkan panggung atau walk out. Cuman rambutnya meninggalkan Panji. Ger. Rambutnya meninggalkan Panji loh. Oke, sekarang kita ke Awe. Panji udah sikapnya udah tegas banget itu tadi. Udah bilang, komika baper. Komodo Menoy aja kan turnya yang ini kan ngomongin soal ketersinggungan. Nice dong. Iya dong. Tersinggung oleh Panji.com. Tersinggung oleh Panji.com. Mantap, thank you. Sekarang kita ke Awe. Sikap lu terhadap... Pertanyaannya apa dulu nih sebenarnya? Ya, pertanyaannya apa? Iya, ujungnya adalah sikap lu terhadap ketersinggungan ini. Apakah lu pernah merasa tersinggung sama orang? Oke, ini konteksnya berarti bercandaan. Bercandaan. Oke, kalau misalkan begini, ini kan kalau judulnya tadi itu adalah komika boleh tersinggung atau enggak, boleh baper atau enggak gitu ya. Yeah. Nah kalau pertanyaannya seperti itu, menurut gua jawabannya sih kalau menurut gua boleh, karena itu adalah sifat seorang manusia lah gitulah, itu manusiawi gitu. Jadi baper itu adalah sesuatu yang manusiawi aja gitu. Jadi kalau misalkan ditanya boleh atau enggak, menurut gue sih ya boleh-boleh aja ya. Untuk yang lain gitu. Tapi kalau dibalikin ke gue, untuk dalam konteks komedi, gue sih berusaha untuk tidak baper. Untuk konteks komedi ya, kayak bercandaan, materi, apa segala macam gitu. Karena gue juga ada pernah di posisi bercanda-bercanda yang nyerang-nyerang gitu. Jadi awal-awal dulu Radit baru nulis Kambing Jantan itu ya, itu gue tuh sama temen-temen gue tuh kerjaannya ngecengin Twitternya Radit. Itu gengan gue lah, gue Pican itu tuh si Radit ini tuh nge-tweet ini anjir gak lucu banget, ayo kita inin gitu. Itu kerjaan gue. Si Radit tahu nggak? Radit tahu nggak lu kayak gitu dulu? Kayaknya nggak tahu, udah di mana. Itu kerjaan gue sama teman-teman sama Pican apa segala macam. Nah setelah itu gue jadi tahu kalau banyak orang yang memang iseng aja untuk membahagiakan dirinya sendiri. Bahkan dia juga tidak bermaksud jahat-jahat amat gitu. Jadi kadang-kadang kalau gue tuh video gue tuh banyak yang gak lucu, banyak banget deh di YouTube tuh kalau nonton gue tuh di Metro TV di mana itu banyak banget yang menurut gue anjir gak lucu gitu. Nah jadi orang juga sering komen gitu, atau ada yang tiba-tiba komen apa di Twitter gue gitu, nggak lucu loh bang. Nah itu gue kayak langsung, ini kayak gue dulu nih gitu. Jadi gue nanemin itu aja sih kalau ke gue. Ini kalau soal materi komedi dan bercandaan. Berarti kalau lu nggak ada limit, nggak ada apapun gitu, nggak ada topik yang sensitif buat lu pribadi? Sejauh ini nggak ada, Pit. Gue agama gue nggak tersinggung. Keluarga gue nggak tersinggung. Enggak sih, Pit. Gue juga pertemanan gue dari yang paling dekat lah dari gue kecil gitu, komplek gue segala macam gitu, gengan gue dari kecil, ya itu bercandanya udah sembarangan banget gitu. Jadi so far sih gue nggak ada yang tersinggung denger bercandaan terus anjing kok gitu, nggak gitu. Kalau tidak setuju ada, tapi bukan tersinggung. Jadi kayak enggak, menurut gue nggak gitu deh gitu. Jadi lebih ke gue tidak setuju dengan statement si komedian ini gitu misalkan, itu ada, tapi bukan berarti gue ini enggak gue nggak pernah. Awe itu jiwanya juri soalnya. Awe itu kalau dengerin orang stand up, ntar udah selesai stand up itu tuh sebenarnya bagus, cuman gitu tuh. Awe itu gitu ntar. Awe itu jiwanya mentor. Nah kalau kita kalau ngomongin itu ya, emang kalian nggak begitu ya? Karena gue berubah secara tidak sadar, terus akhirnya gue mengamini, udahlah, emang gue udah nggak bisa nonton stand up kayak dulu lagi, udah aja gitu. Jadi gue ya udah, emang begitu cara gue menikmatinya akhirnya, karena emang udah nggak tahu, emang udah ini ke bawah, udah ke bawah. Kalau gue mah, makanya gue sering nonton show-nya anak-anak adalah karena gue kebetulan masih bisa nikmatin tanpa menganalisa. Jadi ya gue ketawa-ketawa aja gitu. Nah itu tapi gue bukan berarti tidak menikmati, tapi akhirnya ya mungkin ini cara menikmati gue udah begini, udahlah gitu. Jadinya dengan tanpa sadar tuh kalau denger apa, jalan gitu kayak kemana gitulah.
Itu kan yang berkaitan dengan materi ya, materi komedi ya. Kalau yang berkaitan dengan nggak ada hubungannya sama sekali dengan materi, ini kan baper yang tadi kita bahas kan luas banget gitu. Iya. Ini nggak ada, ini buat semuanya ya, nggak ada hubungannya sama materi komedi. Misalkan Awe yang sebagai mantan presiden, ini hubungannya tidak ada hubungannya dengan materi komedi di panggung, tapi misalkan ada yang mempertanyakan kinerja lu sebagai presiden waktu itu, dengan membandingkan dengan misalkan di masa Ajis saat ini. Lo baper nggak? Enggak. Kalau soal kerjaan gitu enggak sih. Itu bagian dari enggak inilah. Gue dulu waktu yang nggak usah sekarang masa Ajis gitu ya. Waktu gue juga banyak yang ada yang ngomongin Awe ngapain. Tapi ya udah gitu. Yang kadang-kadang yang gue sasalkan aja kenapa nggak ngomong langsung aja gitu. Maksudnya, jadi supaya kita bisa berdialog gitu sih. Itu aja. Kalau misalkan ngomongin baper ya, gue tuh cukup bawa perasaan dalam artian tuh kepikiran itu kalau ada temen yang gue rasa deket terus kayak ngomongin gue gitu. Nah itu gue kepikiran tuh gitu karena anjir kenapa nih gitu. Nah lebih karena ya karena temen aja anjir gue salah apa nih sama dia kayak gitu-gitulah. Itu gue kepikiran banget Pit. Tapi sejauh gue kayak gue nggak peduli sama orangnya, kayak anjir nih orang mau lu nganggap gue apa kek, gue nggak peduli gitu sih. Oke. Gitu kalau gue. Kalau Bari? Pacar, kalau Bari mah pasti pacar. Iya, tapi ya itu konteksnya juga kalau misalkan mungkin lebih ke orang nggak dikenal, orang so asik ya. Orang so asik bercanda tuh bikin males tahu, gue suka kesel aja gitu. Oh iya. Yang kita nggak tahu juntrungannya, kita lagi ngebahas apa, tahu-tahu kayak apaan sih ini orang gitu. Yang kayak gitu. Tapi selebihnya ya mungkin lebih ke ya itu mungkin kalau dibilang nggak lucu atau apa sih udah kayak yang ya udah memang ada waktunya lagi nggak lucu kok mungkin ya. Lo nggak tahu sih definisi baper tuh apa sih? Gampang emosi gitu kan? Ya lu di gini. waktu lu nggak demen gitu kayak lu gini. Oh ya, pertanyaan gue ke Mila nih, akan sering juga terjadi di Twitter. Misalkan ada anak-anak nggak suka sama Likwina, kita langsung ngomong aja Likwina misalkan. Karena entah karena materinya atau sikapnya dia sebagai yang orang banyak tahu atau image yang dibangun sama Popon misalkan sebagai SJW. Nah, lu sebagai salah satu orang yang satu panggung dengan Likwina, itu ikut baper atau enggak atau biasa aja bodo amat itu mah urusan lu. Ini kan di luar konteks materi komedi ya, Mbak Mila. Iya. Pertanyaannya apa jadi? Iya, dengan itu lu ikut ngerasa, aduh, kok gini ya? Ikut ngerasa. Temen gue dicolek nih sama Popon gitu kan. Temen gue dicolek-colek nih. Atau bodo amat lu? Enggak. Soalnya ini ada beberapa yang harus gue sikapi. Pertama, memang gue mungkin perlu diketahui bahwa gue bukan tipe orang yang gue dengan Wina misalnya kalau gue dibilang satu ya iyalah gue bikin acara perempuan berhak ada Wina dan sering bersosialisasi dengan Wina kerja bareng. Tipenya beda banget gue sama Wina. Wina tuh kalau gue ibaratkan dengan gue tuh kalau nyerang orang nggak langsung gitu one on one. Kalau misalnya gue nggak suka sama orang langsung gue samperin orangnya. Kalau bisa selesain dengan orang itu saja gitu. Nah kalau Wina tuh kayak tipe senapan mesin, semuanya ketembak gitu. Nah nggak gitu. Nah gue nggak mau. Jadi gue nggak bisa relate sama orang yang seperti itu dan gue menghargai setiap orang gitu. Tapi kalau menurut gue, ya gue mungkin tipe yang kalau memang gue tuh sering kayak misalnya nggak cuman Wina deh, misalnya Ernest gitu dia sebel sama sesuatu dengan lewat Twitter dia quote tweet terus dia komentarin, sementara yang di quote itu adalah yang level pertemanannya udah cukup deket gitu, sementara dia bisa aja kalau misalnya dia nggak suka sama apa yang di tweet itu bisa aja langsung nanya secara private gitu, ngomong maksud lu apa sih ini, gue nggak ngerti gitu, kayak ngasih dulu kesempatan orang yang lo nggak sukain itu untuk menjelaskan dulu gitu, nggak langsung bilang dunia ini kayak hitam putih banget, itu harus ada orang tuh pasti baik dan ada pasti orang jahat. Menurut gue sih gue nggak percaya ke situ. Jadi kalau gue pribadi gue tahu gue sering banget bikin orang tersinggung, kayak
semua temen, semua keluarga gue tuh pasti nangis. Mas Panji aja pernah nangis gara-gara gue tuh. Kayaknya bukan pernah, sering. Kalau lu tinggal serumah pasti sering, bukan pernah dong bahasanya. Iya, pokoknya itu tuh kayak gue paham orang bisa tersinggung tuh, gue paham. Tapi gue tuh lebih senang kalau misalnya, ya itu mungkin yang tadi Awe juga bilang juga, lebih baik kalau memang, apalagi kalau lo kenal. Karena gini sih jatuhnya, kalau misalnya nggak kenal sama seseorang itu bisa jadi aset, bisa juga jadi racun gitu. Kalau misalnya lo nggak kenal sama orang itu, terus lo komen, bisa jadi sebebas mungkin gitu. Tapi kalau misalnya lo udah kenal, kebayang gak sih maksudnya kalau misalnya lo udah kenal, mungkin kayak seharusnya lo mungkin nggak sebebas itu. Kadang-kadang gini kayak nggak usah komen negatif, komen positif aja tuh kadang-kadang jadi nggak ngerti itu bener-bener niat positif atau lo cuman basa-basi doang, ya nggak sih? Kayak misalnya lo jadi terpaksa muji karya gue karena lo temen gue gitu. Aku udah nggak ngerti nih. Gue sih masih nangkep. Ya, maksudnya tetap objektif lah ya gitu. Pertemanan, jarak pertemanan tuh ada pengaruhnya kalau menurut gue. Nah, soal baper nggak bapernya itu ya itu kalau menurut gue, kalau lo baper sama seseorang wajar, nggak bisa dipungkirin. Lo ya mau lo niatin mau nggak sengaja, tersinggungan itu pasti ada gitu. Cuman masalahnya beresin berantakan akibat lo tersinggung itu gimana ya kan? Gue jauh ini, gue kemarin ini gue nge-tweet sesuatu soal kaitan Black Lives Matter dengan Papua. Gue sebenarnya nggak ngasih langsung apa yang gue tweet itu maknanya apa. Gue cuman sekilas kalau nggak salah cuman bilang bahwa nyamain orang, kalau nggak salah nih ya verbatim gue nggak hafal, gue bilang nyamain orang Papua dengan orang African American itu salah satu hal yang terasis yang bisa dilakukan orang Indonesia menurut gue gitu. Gue cuman segitu doang, sekalimat gitu doang. Gue nggak nyangka itu rupanya kayak bangsa orang yang menurut gue bisa aja dia kalau mau ngomel langsung WhatsApp gue gitu, itu malah kayak konfront gue di Twitter juga tuh kayak drama banget gitu, kayak cari ribut di Twitter tuh selalu berharap apa. Nah itu sikap lu gimana? Dapat atensi yang seperti itu? Ini jawab singkat aja ya. Singkat aja. Baper atau enggak? Berarti baper dong. Baper kan? Kan dingin itu termasuk sikap yang masuk ke dalam perasaan. Mungkin baper jatuhnya ya jadi buat orang. Tapi kalau menurut gue sih nggak ngerasa baper. Gue merasa kayak lu bego ya, ngapain sih lo komen kayak gitu di Twitter juga gitu. Gue gitu sih, gue itu baper spektrum tipis gitu. Gue nggak langsung tersinggung, tapi iya jadi kepikirannya karena kok lu bego banget ya, lu bisa ngedeketin gue langsung aja lo, nanyain kenapa gue ngomong gitu, apa baru lo ngejudge gue gitu, gue ngomong gitu kenapa gitu, tapi terus ya udah ke bawah-bawah deh kemana-mana gitu. Tapi ya gue diemin aja, gue nggak akan respon karena kalau ngerespon itu berarti gue ada quote yang jadi mantra gue, yang jadi pegangan gue. Penulis namanya George Bernard Shaw, mungkin Mas Panji doang yang ngerti ya bahasa Inggris ya. Aku juga nggak tahu George Bernard Shaw siapa. Nggak, dia tuh ngomongnya, gue nggak ingat juga kata-kata perkataannya, cuman ya kalau lo bergulat sama babi, ya lo akan kena lumpurnya, joroknya gitu. Kalau misalnya lo nggak mau ya, kalau lo nggak mau kotor, nggak mau jorok ya udah nggak usah deketin yang gitu. Jadi gue ngerasa gede sendiri aja, gue gede kepala aja, gue ngerasa kayak ya gue nggak mau turun bergulat sama lu pada di bawah sana, udah biarin aja lo mau ngomong apa. Kalau lo emang ada masalah sama gue, akan gue ladenin. Kalau lo datengin gue secara pribadi, emang kita one-on-one aja gitu. Kalau lo menurut lo boleh nggak baper komik? Iya, David belum jawab. Gue bimbang sih kalau mau jawab. Kalau gue boleh nggak kaki lo turun dikit lo biar nggak kayak di tiker gitu, maksud gue. Itu bisa pegel, ada videonya. Tapi emang di tiker soalnya. Iya. Masa lu baper gara-gara kaki gue? Gimana? Boleh nggak? Karena David emang juga marah juga kan, kayak tadi Coki yang lu jadiin contoh kan, lu marah juga kan? Iya, gue marah juga. Gue juga nggak tahu kenapa gue marah. Setelah gue pikir-pikir, setelah itu sudah terjadi
beberapa waktu gitu gue jadi mikir kenapa gue sampai begitu ya. Akhirnya ya. Akhirnya itu sih kayak emosi spontan aja mungkin. Emosi spontan yang kayak ngelihat situasinya lagi begini gitu, lagi banyak kepenatan gitu, banyak kesedihan, banyak berita sedih yang menurut gue di mana waktunya kita prihatin tiba-tiba ada itu gitu. Jadi kayak emosi sesaat sih. Emang kalau dipikir lagi kayak kenapa ya gue kan komika, kenapa gue juga jadi terlalu berekspresif. Jadi kayak gue memposisikan diri gue sebagai netizen biasa aja pada saat itu, tapi gue lupa kalau diri gue juga komika. Sebenarnya sih itu. Jadi lo udah sebel kali sama Coki. Iya, sampai sekarang juga masih. Kalau gue yang nge-tweet lo marah nggak tuh? Kalau gue yang nge-tweet. Apa? Kalau gue yang nge-tweet lo marah nggak kira-kira? Kayaknya enggak deh. Bang anjing lo. Enggak, gue kok nggak tahu itu kayak akumulasi aja gitu dan emang timingnya pas aja untuk cepet naik pitam dan iya, kadang namanya manusiawi kan. Berarti lo nggak terlalu manusiawi. dekat sama Coki. Hah? Berarti lo nggak terlalu dekat sama Coki berarti. Dan gue memang nggak mau terlalu deket juga sih memang. Jadi nah, tapi segitunya aja. Tapi emang itu yang ada di kepala gue sebenarnya terkait orang-orang yang tersinggung sama temennya yang komedian. Gue tuh suka, terus terang gue bingung sendiri ketika ada pelawak ngomong sama temennya yang pelawak. Waktu bercandanya kelewatan lo gitu. Di benak gue tuh, emang lu gak pernah terima itu dari orang ya? Maksud gue, karena gue... Nah itu Mas Panji. Gimana? Kalau gue bisa jawabnya gini, itu tadi kondisi di mana gue lupa kalau diri gue tuh juga komika gitu. Jadi kadang kita memposisikan diri sebagai netizen, kita terlalu kesannya tuh kita, gue wakil netizen banget nih, kayaknya gue ngewakilin netizen, perasaan netizen banget. Iya, apapun itulah. Kadang itu kelewatan dan bikin kita lupa kalau, oh iya, gue juga komik ya, gitu Mas. Jadi itu emosi sesaat aja. Jadi kayak, nah setelah itu, jadi lo nggak ada yang ini, mikir. Lo nggak pernah ada orang ngomong ke lo, Pit, lo kelewatan bercanda kayak gitu, pernah nggak? Enggak. Lo nggak pernah ada yang ngomong gitu, Pit? Oh ada. Bahkan mau disomasi pernah, tapi iya. Yang kemarin gue nanya tuh. Yang kemarin gue nanya gitu, itu sangat sensitif dan bahaya. Tapi, apa Wei? Mungkin nggak lo ngerasa pas lo kan lupa nih, oh iya gue kan juga komik ya, kenapa gue ngomong kayak gitu kan? Mungkin nggak itu ada kaitannya dengan berkurangnya panggung gitu kan? Jadi kayak lo lupa lo komik. Udah lama nggak manggung. Nah, iya ya. Enggak. Kalau itu kayak ini, kayak apa ya? Kayak kita terlalu dalam main sosmed gitu. Kayak kita tuh kayak di sosmed itu kita tuh kayak pengen dapat banyak respect, pengen dapat banyak respon dengan seakan-akan kita tuh mewakili netizen gitu. Iya nggak sih? Yeah. Tapi ya itu yang mungkin itu yang bikin gue lupa ketika gue respon tweetnya Coki seperti itu. Jadi kayak oh iya ya, di satu sisi gue juga komedian yang mungkin juga gue pernah atau nanti berpotensi untuk bisa bikin jokes yang kayak gitu. Itu aja sih. Dari gue. Coba Pit, kasih pertanyaan terakhir mengingat waktu sudah semakin malam. Iya, pertanyaan terakhirnya adalah tadi kalau Panji sih udah jelas sikapnya, Awe juga jelas sikapnya. Semua sebenarnya udah jelas sikapnya, tapi kalau boleh gue simpulin adalah bahwasanya kita tuh kan komika yang apa kita cari materi kan juga dari keresahan, dari hati gitu. Kalau kita kadang awalnya kita baper justru malah bisa bikin jadi materi. Nah, pertanyaan terakhir justru penariknya ke Panji nih. Sampai itu dijadiin judul buat sebuah brand entah apalah tersinggung oleh Panji gitu. Iya, benar. Maksud gue itu kan bagus bridging. Iya, itu kan jualannya dia tersinggung oleh Panji. Maksud gue nih di kasusnya Coki, di mana semua komik tuh bersuara gitu, tiba-tiba Panji diam dulu, nunggu momentum, seakan-akan netizen kayak, aduh Panji mana ya, Panji belum ngomong nih, ternyata udah disiapin lewat YouTube. Ya biar tetap menghasilkan dong. Biar jadi duit, Pin. Iya. Emang strateginya itu. Ya maksud gua nih, Mas Panji nih emang itu diniatin untuk brand jualan atau memang kayaknya emang gua harus ngomong itu, kayaknya banyak yang perlu dicerahkan dari soal ketersinggungan ini gitu Mas Panji.
Ya, gue sih ngerasa di satu sisi keresahan yang akut karena kita semua sebagai pelawak juga secara nggak sengaja sering menyinggung orang. Di sisi lain ini kayak apa ya? Kayak agak kayak misi gitu. Bahwa bahkan gue lihat komedian pun pada tersinggung gitu. Lu tuh sadar nggak sih bahwa seperti ketawa tersinggung tuh refleks, lu nggak bisa atur. Jadi lu nggak bisa berharap orang untuk nggak tersinggung sama lu. Di sisi lain, lu juga sadar bahwa lu juga berpotensi untuk tersinggung karena tersinggung itu refleks gitu. Jadi semuanya gue bahas gitu. Gue tuh bahkan ya, untuk setiap kali Coki dimarahin sama masyarakat, dalam hati gue, tapi gue tahu tuh lucunya di mana gitu. Ngerti nggak maksud gue? Iya. Semua joke buruk yang dianggap orang buruk di dalam benak gue tuh, tapi gue ngerti tuh yang dimaksud lucu itu di mana. Makanya gue tuh nggak pernah bisa terlalu marah sama orang. Nah ini karena deket sama gue pengen sharing, gue pengen bahas, dan ini udah ketunda lama banget, makin gatel gue, makanya si tersinggung oleh Panji, tersinggung, jadi topik yang banyak dibahas di Komedi Menoy, dan itulah kenapa websitenya juga namanya tersinggung oleh Panji, karena banyak ngomongin kejadian gue nyinggung orang. Kemarin aja, Ya gimana? Kemarin aja masih kejadian lagi tuh berita dari neraka menyinggung. Ada juru bahasa isyarat. Ya tapi memang Panji kan gitu kan, kayak waktu yang sebelum sebelum yang ini apa nama Masehi, sebelum Masehi. Pragiwaksono. Iya, websitenya apa? Pilih Panji. Iya, Pilih Panji. Ya itu kan juga Mas Panji kan juga karena waktu itu emang lagi rame, wah ini kayaknya dia di politik, akhirnya memilih pilihpanji.com itu yang ada di komika.id kan. Sekarang ini karena memang komika.id lengkap sama spesial komika ada. Masuk aja dulu, lihat dulu. Ada punya saya, ada punya Awe, ada punya Mas Panji. Siap. Mas Panji, ini terakhir dari gue nih. Ini kalau tadi misi lu adalah itu, berarti kan ada goals-nya. Nah ukuran kesuksesannya nih apa dari misi yang lo mau bawa ini tuh? Apakah nanti kita sesama komika jadi saling memaafkan satu sama lain? Loh, memang belum. Atau ya apapun gitu, atau ini sebenarnya adalah kode buat pemerintah gitu supaya jangan apa-apa tangkap apapun lah, itu misi yang lu pengen capai dan lu tahu kalau ini berhasil tuh dari apa gitu, tingkat kesuksesan apa yang lu mau bawain. Harapan gua adalah orang ngeh bahwa tersinggung itu boleh. Dan yang mesti diganti adalah cara nunjukin ketersinggungannya. Reaksinya berarti ya? Iya. Orang mah bebas, mau menyinggung boleh, mau tersinggung boleh, tapi cara nyelesain ketersinggungannya ini yang menurut gue mesti dirapihin. Itu ntar harapan gue. Iya. Gue setuju. Ada beberapa nih, tambahin dikit ya. Beberapa kayak misalkan ada kasus sesuatu, orang tersinggung. Itu langsung gini, misalkan seseorang bercanda nih. Dia salah. Nah, dia langsung dianggap jahat, ini dihukum aja apa segala macam. Nah, maksud gue kita kan katanya orang timur, di mana budaya mengingatkan gitu, maaf nih, tapi lo ngomong kayak gitu tuh itu menyinggung, ada yang tersinggung nih gini gitu loh. Ini kenapa harus dengan satu bercandaan yang memang salah mungkin, tapi dianggap dia kayak penjahat aja, udah. Itu yang gue sayangkan sih. Ya, gue setuju. Oke, thank you teman-teman semua. Kayaknya sudah dapat jawaban dari tema kita pada malam hari ini. Masing-masing punya sikap yang bagus, terutama Mas Panji yang memang mengusung ketersinggungan ini jadi sebuah misi dan juga jadi sebuah garis besar di Tur Komedi Menoy 2020. Apa salah? Salah. Bener. Salah. Gila, salah. Coba ulang. Komedi Menoy. Nah. Bener kan? Salah. Pelan-pelan. Komoe domenoy. Salah. Awe, coba awe. Hampir. Komoi domonoi. Gue memang gak bisa dari kapan juga. dan emang gak ada niat untuk bisa. Biar aja gitu. Buat apa saya bisa itu? Ya, tidak ada gunanya. Dia dulu. Harapannya itu. Kalau Bari salah baru gue kaget nih Bari nih. Biar kaget gue salah. Ya udah kalau gitu. Oke. Sip, thank you teman-teman semua, thank you Awe. Terima kasih. Thank you. Thank you Bari, thank you Panji, thank you Gamila. Kita ketemu lagi teman-teman di podcast
Comika berikutnya. Sekian dari saya David Nurbianto dan teman-teman Comika yang lain. Kita ketemu di episode berikutnya. Salam. Bye.